Tentu saya tidak berbohong kok, Bu, ucap Romi. Awas, kalau kau bohong, aku beri pelajaran kamu, petak ibunya Naya pada Romi. Romi mau jual tanah dulu yang di Lembang. Kalau tanah Romi udah laku, baru Romi akan berikan uang 500 jutanya kepada kalian, ucap Romi. Kapan tanahnya akan dijual? Besok. Romi akan memasang pelang tanah ini akan dijual dan menawarkannya di marketplace juga, agar tanahnya cepat laku. Oke, kalau begitu. Malam harinya, Naya sedang melamun di teras bersama ibunya yang duduk di sebelahnya. Nay, gimana kalau kamu hamil? Ucap ibunya Naya dengan resah. Naya pun resah. Iya gimana ya mah? Pasti malu kalau Naya hamil. Karena Naya belum nikah. Apa kata orang-orang nanti? Ucap Naya. Pasti orang-orang akan menghina kita, Nay. Mereka pasti akan menganggap kamu. Mereka pasti akan menganggap kamu wanita yang tidak baik. Terus mah, Naya harus bagaimana mah? Naya bingung. Iya, bagaimana ya? Masa kamu gugurkan kandungan kamu ya, Nay? Astagfirullahaladzim mah. Takut dosa mah. Kan menggugurkan kandungan itu dosa mah. Ya terus bagaimana dong, Nay? Terus siapa yang akan membiayai bayi yang ada dalam kandungan kamu, Nay? Naya pun menangis terseduh-seduh karena bingung harus bagaimana. Tak lama kemudian, tetangga sebelah rumah Naya keluar dari rumahnya dan menghampiri Naya. Naya, kamu kemana aja? Kok udah lama kamu gak kelihatan? Ucap tetangga Naya itu. Bu Ella, Naya nginep di rumah bibinya kemarin-kemarin. Baru pulang tadi, ucap ibunya Naya berbohong. Tetangga Naya itu bernama Marni. Bu Marni pun berkata lagi, beneran, Naya nginep di rumah bibinya. Soalnya seminggu yang lalu, saya lihat berita di TV kalau ada wanita bernama Naya, pelayan toko tas, diperkosa. Apakah Naya ini? Soalnya mukanya di blur di TV. Dan menurut berita itu, korban pemerkosaannya dirawat di rumah sakit. Mendengar ucapan Marni, Naya dan ibunya kaget, juga cemas. Kejadian tersebut yang menimpa Naya ternyata diberitakan ya, begik Naya dalam hatinya. Pantesan, Naya sempat melihat ada orang bawa kamera saat itu. Apa sih? Bukan kok, bukan Naya ini. Bu Marni gimana sih? Ucap ibunya Naya. Oh, bukan Naya ini. Ya syukurlah kalau bukan Naya ini. Kalau Naya ini sih ikut perhatiin. Kesian, Bu Marni. Kita mau tidur dulu. Yuk Nay, udah malam tidur yuk. Naya dan ibunya yang bernama Ica pun masuk ke rumah. Mereka pun tidur. Keesokan harinya, Naya kembali masuk kerja. Setelah 1 minggu gak masuk kerja, dengan alasan sakit, Ica yang memberitahukan kepada bosnya Naya kalau Naya sakit tipes. Nay, kamu sakit apa selama seminggu gak masuk kerja? Tanya Mila, teman kerja Naya, yang berumur 30 tahun. Naya sakit tipes, ucap Naya berbohong. Astagfirullahaladzim, maaf aku belum sempat nengok, ucap Mila. Iya, gak apa-apa kok Kak Mila. Eli teman kerjanya Naya juga, yang seumuran dengan Naya. Eli mendekati Naya. Nay, jadi kamu sakit tipes? Maaf aku juga belum sempat nengok. Iya, biarin Eli. Bosnya Naya pun mendekati Naya dan berkata, Nay, udah sembuh. Bosnya Naya bernama Kelvin, berumur 27 tahun. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bos, Naya udah sembuh. 2 bulan kemudian, pagi hari Naya bangun tidur. Naya membuka matanya, dan Naya melihat Ica sedang mengaduk segelas kopi. Selamat pagi, Ma. Pagi, Nay. Tiba-tiba Naya merasa mual. Ica kaget. Kamu kenapa, Nay? Naya meringis. Naya tiba-tiba mual, Ma.
Ica cemas. Mual di pagi hari, jangan-jangan kamu beneran hamil. Nay, teriak Ica. Naya resah lagi. Aduh mah, bukan kok. Naya masuk angin, mual, bukan hamil. Naya pun mandi dan berangkat bekerja. Di tempat kerja, Naya menyusun tas-tas yang berjajar di rak. Naya merasa lemas. Aduh, kok lemes gini? Padahal baru sejam kerja. Biasanya kan kalau baru sejam kerja nggak lemes gini, ucap Naya. Aduh, lemes. Nay, kamu gemukan deh, ucap Mila. Naya kaget. Benarkah gemukan? Iya bener, Nay. Kenapa Naya jadi gemukan ya? Ucap Naya dalam hatinya. Naya pun teringat kalau dirinya udah telat mens selama 3 bulan. Naya tambah cemas. Oh iya ya, Naya udah lama gak mens. Emang sih, Naya sering telat mens. 3 minggu juga pernah, tapi kalau sampai 3 bulan sih belum pernah. Gigit Naya dalam hati dengan panik. Kamu kenapa, Nay? Kok tiba-tiba panik gitu? Tanya Mila. Enggak kok, jantung Naya berdebar begitu kencang. Jangan-jangan Naya telat menstruasi karena Naya hamil akibat perkosaan itu, pakik Naya di dalam hatinya. Naya berdiri di teras toko tas sambil memandang bunga yang bergoyang tertiup angin. Pikirannya melambung. Hari ini Naya beli test pack deh, nanti pulang kerja. Dan saat selesai kerja, Naya pun mampir ke apotek dan membeli test pack. Lalu Naya pun pulang ke rumah dengan keadaan cemas. Sampainya di rumah, tampak Ica sedang menghidangkan semangkuk sayur sop. Wah, kebetulan Naya pulang. Ini Mama sudah menghidangkan sayur sop untukmu, Nay, pakai daging pula. Wah, terima kasih, Ma. Naya pun duduk dengan pikiran masih resah.